Shalom. Kita patut bersyukur pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mari terus datang pada Tuhan, menghadap tata hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Kami mengucap syukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Sore hari ini kembali kami datang, kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami memberi waktu yang terbaik saat teduh bersama Engkau ya Tuhan. Karena sepanjang hari ini pertolongan-Mu sempurna ya Tuhan. Engkau menolong kami, memberkati kami, dan kami kuat sehat. Itu semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan memuji-muji Engkau. Kami akan dengar firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berbicara lewat ibadah worship at ini, mulai awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Dipuja, amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya.
Mari bangkit, serukan nama Yesus, nama di atas segala nama, yang layak dipuji dan disembah. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh yeah. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh yeah. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari katakan nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, yang benar yang kuat, yang kota benteng, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama di atas segala nama. Amin. Nama
nama yang berkuasa, layak ditinggikan. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu, bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Katakan, kau tak biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Batas kekuatan. Amin. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu, bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Kau layak ditinggikan ya Tuhan, melebihi apapun Bapa. Haleluya, Jesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan
Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun saudara berada, bersyukur pada saat sore hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui worship at home, penyembahan di rumah. Saya percaya melalui pujian penyembahan kita dikuatkan, kita diteguhkan. Saya percaya juga dengan pujian penyembahan kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami jalan keluar dari setiap persoalan, pergumulan yang sedang kita alami. Saudara sekalian, saya ingin rindu pada sore hari ini menyampaikan sesuatu yang menjadi pesan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di hati saya akan sampaikan kepada saudara semua di rumah. Betapa pentingnya kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saya beri judul renungan pada saat sore hari ini, jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Saudara, mengapa kita nggak boleh melupakan Tuhan? Karena hidup kita semua berada di dalam kendalinya Tuhan. Alkitab menulis di dalam Yohanes bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, Dia sumber kekuatan, Dia sumber segala-galanya dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan mengandalkan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan di dalam segala rencana apapun yang saudara buat, baik dalam berkeluarga, di dalam pekerjaan, baik dengan segala apa yang ingin saudara lakukan dan kerjakan. Yang sekarang ini, yang akan datang, jangan pernah melupakan Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 17. Judulnya memang perikop itu mengatakan jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Seperti yang saya katakan saudara, kalau kita lupakan Tuhan dalam segala perencanaan, saya ingin mengingatkan saudara bahwa kita adalah orang yang gampang lupa dan kita punya batas kemampuan, kebisaan, kepandaian, kepintaran. Saudara, dari orang yang paling pintar sampai tingkat profesor itu masih membutuhkan Tuhan. Saudara, karena Tuhan itu adalah sumber hikmat, Dia sumber kepandaian, Dia sumber kepintaran, bahkan Dia menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Dikatakan di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13, begini, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini Rasul Yakobus mengingatkan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, saudara dan saya yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapatkan untung atau mendapatkan keuntungan. Artinya apa saudara? Kita yang punya rencana dengan tujuan mendapat keuntungan, mendapat laba, kita yang pergi berdagang merindukan kita bisa mengumpulkan harta kekayaan yang banyak. Itu rencana kita, rencana saudara, dengan cara berdagang dengan jangka waktu 1 tahun. Saudara, ini rencana yang saudara buat atau saya buat. Dan diingatkan, ya, kita punya rencana-rencana yang banyak. Kita punya menghitung jangka waktu, oh nanti kalau ke kota A, ke kota B, saya percaya dengan jangka waktu 1 tahun atau 1,5 tahun, kami akan mendapat untung. Itu menurut kita,
itu menurut saudara. Rasul Yohanes mengingatkan, ya, dikatakan ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, setiap kita pasti punya rencana-rencana seperti yang ditulis. Jadi sekarang kamu yang berkata hari ini atau besok, aku akan pergi ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Ini prediksi, ini rancangan, ini rencana menurut saya dan menurut saudara. Ya. Tetapi ingat saudara, ya, kita punya rencana. Sekali lagi, Tuhan itu penentu kehidupan. Dikatakan ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, mungkin hari ini kita melihat di sana, wah, kotanya rame, kotanya banyak pedagang. Oh, kota ini membutuhkan daganganku karena di sana tidak banyak orang berjualan. Barang A atau barang B. Itu anggapan kita, anggapan saudara. Pasti dalam hitungan 1 tahun modalku akan kembali. Uangku akan lebih bertambah. Akan mendapat laba yang banyak. Saudara, padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sebenarnya tidak jauh-jauh, saudara. Tidak usah besok. Kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi 5 menit ke depan dari hidup kita. Ada banyak orang mengalami kesulitan, masalah, itu dalam hitungan detik. Kalau kita mau melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini, bagaimana kebakaran terjadi, itu dalam hitungan detik, ludes. Bagaimana kecelakaan yang membawa banyak korban dalam hitungan detik. Dan saya percaya orang-orang yang jadi korban tidak menyangka kalau hari itu adalah hari yang terakhir dari hidupnya. Orang yang lainnya tidak menyangka bahwa bis kendaraan apa saja yang dia tumpangi, dia pikir selalu aman dan tidak mungkin supirnya ngawur. Tetapi apa yang terjadi? Itu prediksi, perencanaan dari masing-masing pribadi. Oleh sebab itu, saudara, dari perikop ini mengatakan, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Saudara sekalian, ini yang harus kita pikirkan dan renungkan. Betapa pentingnya melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Saudara, kadangkala peristiwa bisa terjadi begitu hebat. Namun ada beberapa orang, bahkan ada orang-orang yang mengalami kebebasan, mengalami keselamatan, tidak ikut celaka di saat bencana terjadi. Di saat situasi dan keadaan yang menekan itu terjadi, dibebaskan oleh Tuhan. Saudara, karena Tuhan pegang kendali. Mungkin saudara berkata, apakah Tuhan tidak punya belas kasihan? Kok hanya si A, si B yang mengalami bencana atau yang diselamatkan? Nah, saudara sekalian, memang seperti Alkitab mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Apalah arti hidup kita? Saudara, kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, saudara, Alkitab yang lain mengatakan begini, tetaplah berdoa. Ayatnya pendek sekali, hanya 2 kata, tetaplah berdoa. Mengapa tetap berdoa, saudara? Artinya begini, tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan.
tetaplah terhubung dengan Tuhan. Saudara, di saat situasi yang tersulit, di saat kita terhubung dengan Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, bukan berarti naik motor dengan tutup mata, bukan berarti lagi nyetir dengan tutup mata, bukan berarti bekerja dengan tutup mata, tidak. Tetapi hati kita, batin kita, connect dengan Tuhan. Saudara, apakah arti hidupmu? Saudara, seperti saudara, nyawa tidak ada harganya ketika bencana itu terjadi. Saudara, sangat mengerikan ketika saya melihat di tayangan televisi orang-orang yang kena bencana. Apalagi lihat, saudara, ada korban-korban bencana kebakaran. Sangat menyedihkan, saudara. Sangat menyedihkan. Seperti akhir tulis, apa artinya hidupmu? Ya, hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah kehidupan, saudara. Dan ini kenyataan. Ada orang yang berangkat dengan bugar, tetapi pulang sudah di kursi roda. Ada orang yang berangkat dengan sehat, dengan kuat, pulang sudah ditandu. Bahkan ada orang yang berangkat dengan kesehatan yang luar biasa, pulang sudah dibungkus dengan kantong mayat. Saudara, dikatakan seperti uap yang sebentar ada, seperti asap yang mengepul. Kapan pudarnya? Kita nggak melihat, kita nggak tahu, tiba-tiba sudah lenyap. Kalau saudara ingat ada orang yang merokok, ketika dihisap kemudian disebul, kapan habisnya? Bahkan mungkin yang merokok saja tidak tahu kapan habisnya, hilangnya. Tidak ada yang tahu. Saudara, manusia itu punya batasan, manusia punya keterbatasan kemampuan, kesanggupan daya, dan tenaga. Terbatas. Saudara, Alkitab dalam Amsal 27:1, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jangan memuji diri karena hari esok atau esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Saudara, seperti di Yakobus, saudara, mengingatkan, ya, aku akan ke kota Anu, dalam setahun aku berdagang akan mendapat untung. Padahal saudara, dengan bangga, membanggakan diri, menyombongkan diri, bahwa mampu melakukan banyak hal. Padahal ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kota A, di kota B, dan di kota-kota yang lain. Jangan bangga atas hal-hal yang akan terjadi, atau jangan bangga dengan apa yang sedang kita kerjakan, yang kita lakukan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saudara bangga dengan pekerjaan yang saudara terima dari pimpinan, saudara bangga ini pekerjaan yang menjanjikan uang yang banyak, sehingga saudara sebelum itu terjadi saudara menyombongkan diri, berbangga hati, bermegah. Saudara pikir pekerjaan itu akan membawa keuangan yang banyak. Tetapi kita belum tahu apa yang terjadi. Di saat kita bertugas, di saat kita dikasih kepercayaan dengan pekerjaan, belum kita lakukan, belum kita lalui, kita sudah berbangga. Nah saudara sekalian, tetapi yang Tuhan inginkan, kita jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saudara sekalian, dikatakan lagi di ayat yang ke-15, saudara ya. Tadi saya katakan bahwa hidup ini, ya saudara, seperti uap, sebentar ada dan lenyap. Banyak orang, kalau hari ini saudara melihat bagaimana keluarga yang kehilangan, saudara, orang tuanya. Ada keluarga yang kehilangan anaknya. Ada keluarga yang kehilangan cucunya. Bahkan suami atau istrinya.
dalam hitungan detik, saudara. Seperti firman Tuhan katakan, lenyap dan tanpa kita ketahui lagi bagaimana keadaannya. Sebenarnya kamu harus berkata, dikatakan, jika Tuhan menghendaki, saya ulangi, sebenarnya ayat 15 ya, kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. So lihat, Rasul Yakobus mengatakan, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, mesti melibatkan Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, aku akan bersama-sama dengan keluarga akan ke kota Anu. Artinya Tuhan yang menghendaki, bukan kita yang menghendaki. Saudara, karena kita nggak bisa menjamin kehidupan kita sendiri, bahkan apalagi keluarga kita, sanak famili kita. Ya saudara, ini saudara yang tidak mudah kita lakukan. Ini yang tidak mudah, terlalu mudah saudara untuk kita kerjakan. Mengetahui kehendak Tuhan dibutuhkan kepekaan, dibutuhkan dengar suaranya. Saudara, bagaimana kita bisa mendengar suaranya? Bagaimana kita bisa peka dengan suara Tuhan? Mengerti kehendak Tuhan. Selain kita mesti bersekutu dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, dan ini harus disengaja, tidak bisa ala kadar, saudara. Ya, dengan kedisiplinan waktu, dan memang ini tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Saudara sekalian, jika Tuhan menghendaki, artinya kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka saudara luar biasa. Di sepanjang perjalanan saudara kita akan menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Kalau kita mengerti apa maunya Tuhan, saudara, kita sedang menjalankan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Saudara, sekali lagi, untuk mengenal kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, harus bersekutu, hidup di dalam kedisiplinan rohani. Saudara, menjalin, membangun keintiman yang erat dengan Tuhan. Dan ini ada harga yang harus dibayar. Ketika kita bersekutu, menyalipkan daging kita, menyangkal diri untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Saudara, tidak mudah, tetapi ketika kita mau melakukannya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saudara sekalian, namun seperti saya katakan tadi dari awal, di ayat 16 mengatakan begini, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Rasul Yakobus mengingatkan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Artinya, dengan keputusan pergi ke kota Anu, ke kota A, ke kota B, di dalam kemegahan dan kecongkakan, artinya membanggakan diri, bermegah diri, bahwa 1 tahun akan mengumpulkan harta, kekayaan, keuntungan, laba yang begitu banyak. Saudara, di dalam kecongkaan, dan ketika kita berada dalam kesombongan, kecongkaan, kemegahan, menyombongkan diri, dikatakan demikian itu adalah salah. Semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ini yang menyatakan adalah firman Allah. Jangan sampai di dalam perencanaan kita untuk kita mengerjakan sesuatu, saudara,
Tuhan percayakan dengan pekerjaan, Tuhan percayakan dengan tanggung jawab yang besar. Kita mulai menyombongkan diri, kita mulai berpegah diri. Saudara, tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Itu salah. Yang Tuhan mau saudara, kita melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Tidak melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan itu artinya saudara, menganggap Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Melupakan Tuhan itu artinya saudara sudah nggak ngereken Tuhan. Artinya nggak butuh Tuhan. Kalau pekerjaan ini memang bidangku, gak usah berdoa aku pasti bisa. Oh kalau pekerjaan ini gak usah sembahyang, gak usah memuji Tuhan, aku masih bisa. Kalau pekerjaan ini gak butuh tuntunan Tuhan, aku pasti bisa. Dengan tutup mata aku bisa. Saudara masih ingat bagaimana Petrus dan kawan-kawan ketika menebar, mencari ikan. Semalam-malaman dia gak dapat ikan. Saudara, dia orang ahli. Dia nelayan yang luar biasa, tetapi hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Saudara sekalian, ingat bahwa di dalam Yakobus pasal 4:16 ini, di terjemahan Alkitab yang lain ngomong begini. Firman Allah ayat yang hidup ya ngomong seperti ini. Kalau tidak demikian maka kita akan menyombongkan rencana kita sendiri. Dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. Seperti itu tidak menyukakan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau kita bermegah diri, menyombongkan di dalam kecongkaan, saudara, itu tidak menyukakan hati Tuhan. Atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara bayangkan, kalau apa yang kita kerjakan dan lakukan, kita buat, itu tidak menyukakan hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, artinya Tuhan tidak merestuinya. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, tentunya saudara, kita berada dalam bahaya yang besar, dalam kesusahan yang besar. Kalau Tuhan nggak suka, saudara, Tuhan nggak senang. Saudara sekalian, melibatkan Tuhan, tidak melupakan Tuhan itu baik saudara. Mengikut campur tangan Tuhan itu luar biasa. Tetapi kalau kita nggak mau melibatkan Tuhan, ketidakbaikan sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, mari pada sore hari ini kita mengerti akan firman Tuhan ini. Jangan sampai saudara, Tuhan tidak suka. Jangan sampai Tuhan tidak senang dengan hidup kita. Biarlah kita di dalam Alkitab menjadi anak yang dicintai, menjadi pribadi yang disayangi, tetap menjadi pribadi, menjadi biji mata Tuhan. Saudara, betapa senangnya kalau apa yang kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan itu senang dengan apa yang kita lakukan. Kalau apa yang saudara buat menyenangkan hati orang tua saudara akan berbangga dan senang. Bahkan mungkin bisa menambah modal karena pekerjaan saudara menyenangkan. Saudara sekalian, jadi mari sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Kalau kita mau pergi kota A, kota B, saudara, belajar berbicara Tuhan, kalau engkau kehendaki, aku akan pergi ke sana. Artinya, kita melangkah di dalam kehendak Tuhan. Kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Saudara, kalau dalam rencana Tuhan, saya pastikan, saudara, Tuhan pasti campur tangan dengan apa yang kita kerjakan dan lakukan. Kadang-kala kita menjadi susah, menjadi menderita karena melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kadang kita jadi menderita dan susah
oleh karena tidak melibatkan Tuhan. Saudara menganggap Tuhan tidak menguasai bidang saudara. Saudara kita menganggap bahwa Tuhan tidak mampu menolong usaha pekerjaan yang saya lakukan dan saya buat. Tidak, saudara. Mari mulai malam hari ini, mulai sore hari ini, saudara. Apapun yang saudara kerjakan dan lakukan, belajarlah melibatkan Tuhan. Saudara, tadi pagi jam 5:30, saya ditelepon oleh anak saya. Karena anak saya akan pergi ke salah satu kota untuk menjalani sesuatu, melakukan sesuatu. Dikatakan, Pak, doakan saya supaya saya bisa dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Saudara, apa artinya? Saya bangga punya anak yang melibatkan saya untuk saya bisa berdoa, mendukung apa yang dia kerjakan dan lakukan. Saudara, saya senang. Apatah lagi Bapak kita di surga. Kalau saudara mau melibatkan Tuhan, dan Tuhan akan campur tangan. Sekali lagi saudara, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam segala perencanaan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau menasihati kami, Engkau membimbing kami Tuhan, melalui kebenaran firman Allah. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami melupakan Engkau Tuhan, di dalam segala perencanaan-perencanaan dalam hidup kami. Seringkali kami tidak melibatkan Engkau Tuhan. Seringkali kami merasa mampu, merasa sanggup Tuhan tanpa Engkau. Padahal firman-Mu mengatakan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kami sadar bahwa Engkau yang memberikan kami kesanggupan dan kemampuan. Kemampuan kami terbatas, daya dan tenaga kami terbatas, kepandaian kecakapan kami terbatas. Tetapi Engkau tidak pernah terbatas dalam banyak hal. Di dalam segala hal Tuhan, kekuatan-Mu tidak terbatas. Engkau punya dana yang tidak terbatas Tuhan. Engkau punya hikmat akal budi yang tidak terbatas. Tuhan, kami mau belajar terus melibatkan Engkau di dalam segala perencanaan dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam segala banyak hal Tuhan. Baik perkara kecil maupun perkara besar Tuhan. Kami akan melibatkan Engkau. Bahwa kami terus ingat kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau penulis kehidupan. Engkau mengatur kehidupan kami. Karena firman-Mu berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menghargai rancangan-Mu Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang kami rindukan ya Tuhan. Tolong umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal, yang saat ini mengikuti worship at home, yang saat ini mereka sedang mengikuti firman-Mu Tuhan, kuatkan dan teguhkan Tuhan. Kalau mereka sakit Tuhan, kami lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau mereka sedang dalam kebingungan, dalam kesusahan, biarlah Engkau Tuhan campur tangan dalam apa yang mereka sedang alami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.